sahabat Ekjon, kembali lagi bersama saya Ruby Herman dalam Indonesia Investment Forum dan kita lagi bahas tentang investasi di Australia. Dan sudah hadir bersama saya ada Elis Sumarto dari The Whitelist. Oke, nah Bu Elis, tadi kita udah bahas bagaimana sih cara-caranya. Nah, saya juga mau tanya nih, ini kan milenial, oke, punya tertarik sama investment. Nah, bicara soal mungkin emailnya ini karyawan atau pengusaha, apakah ada syarat-syarat yang berbeda? Millennials ini mereka kebanyakan pengusaha ya Pak ya. Pengusaha, tetapi mereka juga employee. Seperti itu. Jadi mereka bekerja di perusahaan papahnya, misalnya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi ini memang nggak gimana nih, kayak seperti di Indonesia kan ada syarat-syarat kan untuk kayak misalnya kredit kan ya. Oke. Ini ngomong tentang financing ya Pak ya. Financing. Bagaimana syarat mendapatkan finance ya? Ya, betul nah, sekali. Ini memang menarik Pak, karena memang saat ini pemerintah Australia menutup pinjaman kepada orang asing, bank lokalnya tutup. Nah, memang ada alternatif lain, misalnya seperti yang masih buka ya, misal bank yang berada di Singapura. Nah, kemudian juga ada private lender. Nah, private lender ini apa sih? Nah, private lender ini adalah perusahaan swasta yang memberikan pinjaman, tetapi dengan bunga yang memang agak sedikit tinggi, Pak. Misalnya biasanya kalau misalnya bank di Singapura memberikan pinjaman sekitar 4 atau 5% kurang lebih ya Pak ya. Di sana itu mungkin private lender bisa sekitar 5-6%. Jadi lebih tinggi 1 sampai 2%. Masih oke. Iya. Masih oke. Yes. Nah, kemudian yang dibutuhkan apa sih gitu ya, misalnya. Nah, untuk bank yang berada di luar Pak, sometimes mereka itu membutuhkan misalnya deposit sebesar misalnya 300.000. Nah, tetapi 300.000 ini bisa untuk membayar cicilan setiap bulannya. Oke, kemudian juga membutuhkan misalnya slip salary selama 6 bulan. US, Australia. 300.000 Aussie dollar. Audi, Pak. Tadi harganya kan 400.000. Kalau deposit 300.000 berarti mendingan cash keras dong, Bu. Iya, mendingan cash keras. Iya. Nggak usah financing dong, Bu, kalau gitu. Iya. Jadi memang itu yang paling ini Pak, paling murah harga properti di sana Pak. Seperti itu. Tapi gini, ini kita ngomong lokasi yang kalau beli tapi jaminannya harus punya 300.000 US Aussie dollar, berarti tanggung dong, Bu. Dikit lagi jadi cash keras gitu kan. Atau iya, juga? Betul. Nah, ini tergantung plafon daripada ini Pak ya, daripada properti yang dibeli. Nah, memang kalau misalnya ada bank yang di Singapura, itu memang mereka menetapkan persyaratan mesti deposit tempat yang mereka 300.000. Tetapi memang kebanyakan investor Pak yang Indonesia yang beli di sana, kebanyakan mereka beli properti yang nilainya sekitar 700.000, 1 juta, seperti itu. Gitu. Nah, biasanya memang saat ini kebetulan saya punya klien, kebanyakan mereka beli investasi untuk misalnya 2 bed Pak. Tetapi yang saya bilang 400.000 itu Pak, itu sekitar 1 bed Pak. Luasnya sekitar 50 meter, seperti itu. Jadi memang masih menarik Pak, gitu. Sometimes kan gini Pak, kenapa orang Indonesia minat beli properti di luar? Karena kan gini loh, orang Indo waktu nyari duit banyak nih, di earn a lot of money gitu kan. Tapi mata uang Indo Pak, kalau dibawa keluar, ya kan, nggak stabil kalau mata uang seperti misalnya di Singapura ataupun di Australia. Nah, cuman beli properti di Singapura Pak, stamp duty udah tinggi Pak, stamp duty udah sampai 24%. Seperti itu. Nah, kalau di Australia memang stamp duty juga udah naik, karena ini untuk menstimulus orang lokalnya untuk beli properti lokal. Makanya kenapa investor luar, investor asing seperti kita pada saat berinvestasi dikasih stamp duty yang agak tinggi gitu loh, untuk mengurangi. Nah, dulu itu sekitar 4% Pak, naik 8%, sekarang sudah 13%. Wow. Tapi masih oke Pak kalau dibandingkan dengan Singapura ya. Walaupun mata uang mereka stabil nih, tetapi masih tetap menarik gitu buat orang Indonesia investasi Australia. Seperti itu. Oke, selain tadi biaya itu, apalagi sih Bu biaya-biaya yang dibutuhkan untuk investment di Australia? Iya. Oke. Selain DP 10%, kemudian ada biaya solicitor Pak. Nah, solicitor itu lawyer.
Nah, memang di sana memang luar biasa Pak ya, sistem legalnya itu juga memprotek hak daripada si konsumen juga. Kenapa? Nah, pada saat kita membeli properti di luar, kita itu berhadapan dengan lawyer-nya daripada si developer Pak. Nah, kita juga punya lawyer. Gitu. Sebagai pembeli kita punya lawyer ketemu sama lawyer developer. Jadi kalau sampai suatu saat di dalam negeri atau di luar negeri, di Australia di Australia, mereka itu mesti punya license di Australia. Oke. Seperti itu. Tapi banyak solicitor namanya Pak lawyer yang mereka juga punya kantor di Indonesia. Oke. Iya. Uang yang Gitu. bagus ya. Banyak juga orang Indonesia yang sebenarnya menjadi lawyer di sana. Wow. Bagus sih. Kalau gitu saya mau bikin kantor lawyer juga boleh ya. Menarik Pak Riwi. Menarik ya. Nanti saya bisa support. Ya. Nah, baik. Biaya selain tadi biaya lawyer apalagi? Dan berapa sih biaya lawyer ini? Biaya lawyer itu kurang lebih sekitar $2.000 Pak. $2.000. Oke. Iya, $2.000. Nah, selanjutnya itu pada saat nanti serah terima, biasanya banyak konsumen yang nanya, bisa nggak saya langsung dapat loan gitu kan? Nah, itu tidak bisa dilakukan. Loan itu hanya bisa di-apply pada saat 3 bulan sebelum settlement. 3 bulan sebelum gitu. Settlement. Settlement ini serah terima? Serah terima. Handover ini, propertinya, betul. Oke. Nah, setelah serah terima, 3 bulan sebelumnya, mereka itu masukin dokumentasi application buat mendapatkan loan. Nah, kemudian pada saat mereka mau mendapatkan loan ini, nah biasanya bank kirim valuer datang ke proyeknya untuk melihat valuasi nilai properti ini berapa. Nah, let's say independen ya? Dari bank yang mengassign Pak, ya? Okay. Yang mengassign untuk memvaluasi nilai proyek tersebut. Nah, biasanya itu nanti bank setelah bank mendapatkan nilai valuasi, nah loan yang didapatkan itu nanti bukan dari purchase price Pak, bukan dari harga pengikatan, gitu. Jadi harga dari valuasi. Let's say setelah divaluasi, iya market price. Iya, appraisal ya, bisa kalau dibicara di Indonesia. Betul, appraisal. Betul. Okay. Nilai appraisal berapa? Rata-rata itu biasanya lebih tinggi atau lebih rendah sih Bu daripada? Ada yang sama Pak, ada yang sama, tapi mostly itu kebanyakan lebih rendah Pak. Sekitar 10%. Penilaiannya lebih rendah 10% ya? 10%. Oke. Nah, selain tadi biaya untuk lawyer ya Bu ya, apalagi Bu biaya-biayanya? Paling setelah itu biayanya hanya biaya ini ya Pak ya, biaya stamp duty Pak. Senilai tadi ya? Iya. Jadi untuk kalkulator sekitar 4%. Iya. 3 bulan Pak. 3 bulan setelah tanda tangan kontrak. Nah, memang peraturan betul. Peraturan polisinya itu bisa berubah-ubah Pak. Makanya yang memang memberikan informasi mengenai legal ini itu mesti dari lawyer Pak. Karena mereka itu selalu mendapatkan update karena mereka punya license. Jadi memang untuk beli properti di Australia ini semuanya serba ini ya Pak, maksudnya mereka punya license untuk bisa menjelaskan. Nah, kalau saya nggak punya license Pak, sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan bagaimana peraturan legalnya seperti apa. Gitu. Saya boleh memberitahukan, tapi saya bilang untuk policy seperti ini yang punya license yang bisa memberikan informasi lebih jelas gitu. Yes. Nah, jadi untuk proses ini dilakukannya di Australia juga dong? Prosesnya ini, maksudnya kita kalau beli properti mesti datang ke sana gitu Pak? Dan persiapan dan lainnya, ketemu lawyernya. Oke, itu semuanya bisa dilakukan ini Pak, remotely Pak. Jadi nggak perlu ke sana Pak. Oke. Semuanya tanda tangan kontrak, semuanya itu ada saksinya. Nah itu semuanya sudah bisa secara online ya Pak ya sebenarnya. Secara online ya, meeting secara online seperti ini. Ataupun misalnya lawyer datang. Jadi misalnya kita set agreement, pada saat kita misalnya ada launch, nah nanti lawyer datang ke tempat kita. Oke. Gitu. Nah, untuk opsi-opsi alternatif dari pilihan investasi di Australia apa aja sih Bu? Tadi misalnya apartemen, nah lokasinya kan banyak juga Bu. Apa yang menjadi favorit? Nah, menarik sekali Pak pertanyaannya. Iya, karena kan pasti sahabat kerja juga siapa tahu yang mau invest. Nah, tuh, ini pertanyaan penting sekali Bapak Ibu.
Nah, kenapa ini memang lokasi itu sangat diutamakan? Memang 5 kota besar yang berada di Australia yang paling menarik itu kota di Sydney dan di Melbourne. Sydney dan Seperti itu. Melbourne. Kenapa? Kenapa? Karena demand-nya tinggi, Pak. Wow. Mereka itu mengalami kekurangan tempat tinggal, terutama di Sydney, kekurangan tempat tinggal itu diprediksi sampai tahun 2024 sebanyak 190.000, Pak, kekurangan tempat tinggal. Nah, itu berdasarkan research juga. Seperti itu. Nah, kalau misal Bapak menanyakan mengenai lokasi yang paling disukai dan diminati itu biasanya yang dekat dengan university, yang dekat dengan transportasi, ataupun yang dekat dengan shopping mall. Nah, itu paling favorit. Gitu. Iya. Kalau shopping mall kita tahu ibu-ibu ya. Ibu-ibu suka banget shopping mall. Tapi kebanyakan karena ini tujuannya adalah belajar ya Bu ya. Berarti ini merupakan salah satu keunggulan ya, karena belajar atau tempat kuliah butuh tempat tinggal kan. Betul. Jadi lebih cenderung yang walking distance atau gimana Bu Elis? Walking distance biasanya Pak, tapi kalau misalnya tergantung lagi ya budget investornya berapa. Kalau misalnya budget yang mereka, jadi gini Pak, kalau tempat yang menarik, yang bagus itu kan berada di CBD area. Nah, tetapi biasanya kalau udah berada di dalam CBD area itu, harganya udah cukup tinggi Pak. Udah cukup tinggi ya? Oke. Gitu, ditahan dulu, karena kita mau break dulu. Cukup tinggi, tapi ada juga yang cukup rendah. Nah, nanti kita akan kembali di segmen 4, segmen terakhir nanti masih ada. Dan kita mau tanya, yang cukup rendah ada nggak? Dan berapa nih rendahnya? Oke, baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.